Hmm. Nah, ini Pak, kalau seandainya ini, kan ada beberapa teman saya orang Azerbaijan kan di medsos. Kok mereka santai ya? Maksudnya masih upload, masih misalnya jalan-jalan, itu Di nggak Baku nggak sendiri nggak sih ada masih dampak. aman ya. Di Hmm. Baku sih aman Mas Najib. Jadi cuman balik lagi yang berubah ya, yang berubah itu mungkin sekarang jam 9 malam sampai jam 6 itu diadakan curfew. Jadi tidak boleh keluar Hmm. jam malam lah. Terus public transport, metro dan tempat berkumpul tuh dibatasi ya, ditutup malah. Metro ditutup, terus bis-bis tuh saya lihat parkir terus nggak jalan gitu, jadi taksi kemana-mana, di mana-mana sekarang taksi dan ya macet gitu Hmm. akibatnya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari sih normal ya, terlepas dari corona. Kayaknya corona pun dibatasi aja sih, di restoran tuh dibatasi berkumpul, cuman tidak lockdown lah, tidak PSBB atau apapun istilahnya, tidak Hmm. terjadi gitu, karena kasusnya mulai terkontrol di sini alhamdulillah gitu ya, kalau corona. Jadi ya Hmm. masih, kalau kehidupan normal sih nggak juga Mas Nasib, cuman eh ya ada pembatasan tertentu lah gitu. Kalau untuk ini Pak, kayak biasanya nih kalau ada kasus-kasus seperti ini, force major seperti ini kan berpengaruh ke kayak kebutuhan sehari-hari kan. Uh, Apakah ada di sana kayak mungkin barang-barang mulai langka, terus kemudian warga warga misalnya kayak kepanikan gitu, ada nggak? Entah kenapa ya, alhamdulillah sih nggak, malah malah kepanikan itu terjadi waktu lockdown awal corona sebenarnya. Pas ketika sekarang perang tuh Hmm. tidak. Jadi saya Hmm. ngelihat apa ya, udah siap sih memang pemerintahnya dan warganya mungkin udah self prepare. Jadi memang sangat antusias sekali semua warga negara Azerbaijan ya, menunggu sekali saat-saat ini gitu ya, kebebasan lah menurut kita Saat bilang. waktu untuk Iya, justify ya, membenarkan apa yang ini, gitu bisa nggak sih? iya Bisa dibilang kayak benar. gitu nggak? Sebenarnya pembenaran, kalau dibilang pembenaran sih memang Azerbaijan melakukan hal yang benar menurut saya. Hmm. Karena memang itu di wilayah Azerbaijan yang secara internasional memang wilayah mereka. Hmm. 30 tahun Azerbaijan sudah cukup bersabar. 1 juta orang yang terdisplace, yang terevakuasi lah, atau yang terusir dari wilayah konflik. Sekarang kan jadi di Baku. Beberapa teman saya yang di kantor juga memang asli dari sana. Kalau cerita tuh zaman Hmm. 91 waktu mereka masih kecil tuh mereka tidak tahu apa-apa, tahu-tahu harus apa istilahnya, harus ya kebayang lah kayak bawa pakaian gitu kan waktu kecil gitu kan. Jadi saya rasa mereka punya punya basis yang benar. Malah menurut saya yang Azerbaijan lakukan itu adalah penegakan resolusi UN, Mas Najib. Jadi United Nation Hmm. kan udah bilang resolusinya bahwa itu wilayah Azerbaijan, dan pihak Armenia, militer Armenia harus ditarik sepenuhnya dan secepatnya gitu kan. Itu udah Hmm. tahun jebot itu resolusi, cuman ya mungkin saya bilang orang Azerbaijan masih sabar gitu kan. Hmm. Luar biasa lah. Ya. Ada Emin ya? Kalau Pak Farid nih ya, sebagai orang Indonesia yang tinggal di sana, istilahnya Indonesia. tadi kan ada statement yang bilang bahwa sebenarnya Azerbaijan juga saya pakai ini, pakai udang. Najul lucu banget. Oke, katanya orang Indonesia. Oke. Ya, ini apa namanya Pak Farid? Sebentar. Iya, Ya, iya, iya. eh, tadi ini serius ini, serius saya tuh tanya, saya kan nggak ada teman untuk ngobrol ini kan. Kang Najib. Iya, Mas Najib kenapa? Oke. Tadi kan Pak Farid bilang kalau seandainya Azerbaijan sebenarnya menunggu menunggu masa ini kan. Sebentar, sebentar.
Oke, pemirsa, ini Mas Najib saya bajak aja deh. Saya ini dulu deh, sapa Ilunceng Pak suntik. Aldi Jawa. Waduh. Ini orang Indonesia nih, masih orang Indonesia. Ayo, tunjukkan keindonesiaanmu. Di mana Indonesiamu? Ya. Pak Farid. Batik saya udah kekecilan Mas Najib. Saya gendut. Itu karena lockdown ya, itu karena. Iya. Kembali lagi ke topik lah, kembali lagi ke topik nih. Kembali lagi ke topik. Siap. Tadi kan Pak Farid bilang, sebenarnya Azerbaijan menunggu saat ini kan. Jadi supaya kalau seandainya dia benar gitu. Nggak nyalain dulu gitu, nggak nyalain dulu. Pak Farid ngeliat nggak sih, sebenarnya bisa aja Azerbaijan terus nyerang gitu, mati-matian gitu. Puputan lah gitu, bisa nggak? Sekarang memang puputan Mas Najib. Mereka tidak akan berhenti sampai itu semua wilayah direbut barangkali. Direbut atau pihak militer Armenia cabut. Karena keras gitu kepala ya? orang sana tuh. Menurut saya sih orang sana tuh keras kepala dan ya mohon maaf ya kalau saya lihat sih kalau menurut logika saya orang awam ya apa ya keras kepala sih ya, nggak tahu logikanya di mana. Udah jelas-jelas apa ya wilayah Azerbaijan, tapi pemerintahan saya bilang ya pemerintahan sana itu memprovokasi terus gitu. Pihak sini udah cukup bersabar sih menurut saya, dan menurut saya sih udah luar biasa sabar dan elegan ya caranya ya, dengan menunggu, dengan perundingan dan lain sebagainya. Tapi 30 tahun terlalu lama menurut saya. Ya menurut saya sih udah ya wajar lah. Itu kalau boleh saya tahu juga, mungkin teman-teman pengen tahu juga, itu tuh kan secara wilayah itu punya Azerbaijan, tapi ditinggali oleh etnis Armenia, begitukah? Jadi mereka bisa berani mengklaim, iya, komunitas Armenia gitu. Ya kalau gitu misalnya di Bandung ada komunitas orang Jawa, bisa aja kan? Ada orang Madura diklaim sebagai Jawa Tengah, bisa kan? Ya enggak lah. Logikanya kalau pakai logika itu. Nah itu logika yang menurut saya nggak masuk akal. Misalnya Marseille, kota di Prancis ya, Marseille di Prancis itu 50% lebih ya, Marseille itu 50% etnis Armenia. Kenapa mereka tidak mengklaim? Iya mungkin kejauhan. Jadi enggak etnis, emang mereka selalu bilang etnis. Mungkin yang berbeda dengan kasus Marseille atau yang tadi Bandung itu karena semenjak Soviet Perestroika itu terjadi, status mungkin ya, ketidaktegasan lah pemimpin zaman itulah ketika Soviet turun. Jadi memang saat itu juga diputuskan sama Soviet emang milik Azerbaijan, tetapi rasanya tidak ada mungkin saat itu internal Soviet juga lagi bergejolak, jadi bahasanya law enforcement ketika pihak Soviet bilangnya itu wilayah enclave Azerbaijan, tapi tidak di follow up gitu, sehingga ini menurut saya merasa Republik Armenia yang merasa saat itu, oh ini kayaknya ada orang kita di sana, udahlah kita ini. Jadi itu analisis abal-abal saya ya. Abal-abal orang keren. Ya. Terus alhamdulillah ya. Ini ada fakta, ada fakta menarik Mas Najib. Jadi untuk mengcounter argumen tersebut, sebenarnya di Ganja pun ada etnis Armenia dan mereka tidak masalah hidup berdampingan. Azerbaijan itu negara yang multi-culture, multi-religion. Jadi kalau ini saya melihat, jadi dibedakan ya antara sipil dengan militer, Mas Najib. Jadi menurut saya jadi di Ganja, stop dulu Pak, mohon maaf sekali. Di Ganja sendiri sudah ada etnis Armenia yang tinggal di sana, dan mungkin itu kayak nationality dan citizenship ya. Citizenshipnya di kewarganegaraan dan apa ya? Betul. Ya
nggak cuma di Ganja, di Baku, di mana-mana di Azerbaijan teridentifikasi ada 30.000 kalau nggak salah saya baca, 30.000 etnis Armenia. Dan ya kelihatan kan dari nama, dan mereka hidup dilindungi gitu. Mereka Bahkan ada warga negaranya apa? Warga negaranya apa? ya Azerbaijan pasti kan, karena tinggal di Azerbaijan. Atau kalaupun nggak mungkin yang pasti nggak mungkin lah warga negara sana mungkin. Ya, saya nggak tahu kalau itu detailnya Mas Najib. Iya. Cuman Iya. setidaknya secara untuk tinggal aman gitu, dijamin pemerintah di sini. Ini yang luar biasa menurut saya Mas Najib. Ini yang harusnya diketahui oleh orang. Dan sebaliknya, tidak ada warga Azerbaijan di sebelah sana. Yang tinggal di Armenia. Iya, no, ya itu diklaim. Tapi kembali lagi, kalau dilihat dari konflik tahun 91 kan ketika di-displace ya, ketika pihak Armenia tuh masuk militer dan mengusir sejuta ini dan genosid itu kan Gojali. Itu salah satu bukti ya mereka memang sangat rasis kalau saya bilang ya. Rasis, sangat etnis cleansing gitu kan ya. Menurut saya itu sudah cukup evident sih menurut saya. Jadi dan saya sebagai orang asing yang tinggal di Azerbaijan, di sini pun ada Jewish kan, ada Yahudi, kampung Yahudi dilindungi gitu kan, dan mereka juga warga negara Azerbaijan kan. Kristen Ortodok pun ada gerejanya dilindungi, bahkan istilahnya apa ya. Jadi ini bukan isu agama dan bukan isu etnis menurut saya, tapi balik lagi saya ngelihat ini yang provokasi dari sananya sih yang terlalu bias gitu ya. Itu aja sih Mas Najib lah. Oke Pak Farid, saya tanya lagi. Kan Bapak Farid kan kerja di ini ya, di international company ya. Amin. Nah, tapi ya, ini orang keren nih, orang Indonesia di international company. Biasanya kan kalau ada situasi-situasi seperti ini, kayak ada penarikan gitu Pak, yang evakuasi gitu. Ini serius ini, jangan ketawa-tawa. Aku jadi ingat proyek kita dulu. Itu dia, saya kemarin setelah muncul berita ini, saya sempat buka komputer kan, file-file saya cari. Yang email-email kita itu saya cari kan, karena ada beberapa saya sempat kirim ke Bapak kan, tapi memang belum lengkap. Saya nyari yang Mbak Reni Astuti itu, kontaknya masih ada enggak? Saya sampai buka Facebook lama saya cari kontaknya. Mungkin dulu karena saya pernah telepon-teleponan kan, saya tanya restu teman-teman, kok nggak ada yang punya kontaknya gitu. Gitulah. Oke, kembali ke pertanyaan saya lagi. Ya. Kalau ada force major seperti ini kan biasanya ada kayak orang-orang internasional, orang-orang dari negara lain itu kan biasanya ada kayak evakuasi sebagainya. Kalau teman-teman Bapak masih kamu nggak ada yang kayak gitu ya? Kalau voluntary mungkin ada, tapi sekali lagi bahkan orang Indonesia ada loh yang di Nakhchivan, katanya ada dua pelajar di Nakhchivan. Mbak Sulimah itu namanya, Nakhchivan. Ya, Mbak Sulimah masih di sana, tapi ada semenjak Mas Najib keluar ini baru sih ada. Tidak di Azerbaijan. Saya semenjak masih ada 2 mahasiswa baru di Nakhchivan, baru 2 tahun. Sekarang tahun kedua itu pindah ke Turki. Karena takut katanya, tapi kalau pas saya tanya orangnya sih bukan masalah perangnya sih, karena memang mereka tidak betah aja sama kuliahnya. Loh, ya. Mereka kuliah di Nakhchivan. Tuh kok pindah ke Turki, beda negara? Iya, nggak betah di Nakhchivannya kuliahnya. Terus ke Turki ngapain? Ya cari sekolah lagi. Terus sekolah lagi. Iya. Kenapa nggak pindah ke Baku? Karena ya susah. Mereka juga pengen ke Baku gitu. Cuman ya takut juga dan sebagainya. Yang saya ngobrol sama mereka sih, ya intinya sih mereka udah nggak betah lah. Personal reason ya. Personal reasonnya. Cuman di warga gitu,
isunya jadi beda. Itu karena perang sampai ada yang ini off the record lah ya. Jadi adalah warga kita Out the record jangan di sini, ini live. oh ya nggak apa-apa ya. Maksudnya saya kan nggak akan kasih nama gitu. Adalah pokoknya yang jual-jual Oke. berita gitu, jual-jual berita ke Iya. CNN apa gitu. Bahwa itu 2 warga Hah? kita dari di Nachivan dievakuasi gara-gara perang. Karena padahal pas saya tanya orangnya, saya tahu itu ya warga Indonesia cuma berapa biji sih di sini kan. Saya tanya orangnya, enggak Pak, saya pindah karena emang kuliahnya aja nggak mau di Nachivan gitu. Oh, jadi tapi udah masuk pemberitaan gitu.